kita sangat-sangat miris ya melihat perintah Pak Jokowi itu nggak nyampe dilakukan oleh ya bawahannya, kabinetnya, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan Agung. Sangat-sangat memprihatinkan. Nah, apa yang harus kita perbuat? Ini yang menjadi persoalan nih Bapak Tobing ya, bagi kita semua Bapak Ibu yang ada di grup ini. Nah, padahal kita kan seperti Pak Tobing udah mencapai lebih 70 tahun. Ya, saya lebih setengah abad lah. Nah, apa yang harus kita lakukan ini? Nah, saya pikir daripada saya hanya mimbar ya, khotbah di gereja, padahal saya lihat kenyataannya berbeda di lapangan, ya saya lebih baik turun ke rakyat. Untuk nih, baik konstitusi, baik mental, baik dogma yang kita berbincangkan tadi. Nah, tapi yang lebih ini walaupun ya kalau bisa ya kita bareng-bareng nih, Bapak Tobing ya. Misalnya nih ya, kita dobrak aja nih Kementerian Lingkungan Hidup, ya. Nah, walaupun kecil ya, tapi berbuah. Contoh nih di Tapanuli nih, tidak ada dihargai itu hak hidup, hak ya seperti Bapak Tobing jelaskan tadi itu. Semua konstitusi udah dihancurkan. Menurut saya, tuh Bapak Plestar itu udah menghancurkan hak hidup di Tapanuli, hancur semua. Nah, tapi apakah kita akan biarkan ini gitu? Mari kita, maksud saya ya semua kita udah bicara tadi tentang bagaimana gereja yang dilarang dan lain sebagainya. Ya, tapi kita sepertinya nggak bisa berbuat apa-apa karena pemerintah sendiri ya tidak bisa bertindak dengan tegas gitu. Nah, what's next? Apakah kita harus golput 24? And then what can we do right now? Sekarang ini kita bisa apa? Oke, saya sebenarnya nggak mau berangan-angan karena memang saya belum menganalisa. Karena ini sebenarnya kalau Pak Pariamja itu bilang, ini kok udah sibuk capres-capres kan begitu. Jadi kita belum tahu siapa capresnya. Tapi sekarang yang dijagokan 3 kan, Anies, Prabowo Subianto, satu lagi Ganjar Pranowo. Mari kita lihatlah karakter dan kompetensinya. Ya, kalau masalah mereka pernah salah satu berbuat salah, tapi kita tidak ada yang semua kita pernah berbuat salah. Cuman dia tahu nggak garis-garis besar, kompas mana yang dia pakai? Dia pakai konstitusi atau pakai kitab suci? Nah, ini what next. Jadi what next, siapakah calon presiden? Siapakah yang memimpin? Saya udah katakan tadi, kalau dia tidak paham situ, Pak, lebih bagus nggak usah mimpin. Terima kasih Bapak Santiamel, khususnya kepada Bapak Jenderal Tobing. Saya sangat-sangat ini berterima kasih atas ketegasannya. Inilah tantangan yang luar biasa di negara kita ini. Kenapa saya bilang tantangan yang luar biasa, Bapak Tobing? Karena saya sudah langsung turun ke lapangan ya, dari mimbar gereja, ya saya langsung turun. Dan memang gereja, ya agama itu ternina bobokkan ya. Nah jadi artinya Bapak Tobing, sudah sangat bagus tatanan yang ada di negara kita, ya dengan konstitusi yang sangat bagus, ya nilai-nilai Pancasila, 5 sila yang luar biasa. Tetapi pelaksananya inilah seperti yang Bapak Tobing sampaikan tadi, ya di tataran seperti yang dikatakan oleh Bapak Santiamber tadi, di tataran pejabat pemerintah, aparat pemerintah, sangat-sangat prihatin sekali untuk pelaksanaan konstitusi ini. Dan yang paling yang saya lihat ialah oligarki ini loh, Bapak Tobing, ya oligarki ini luar biasa. Mereka tidak peduli itu konstitusi, mereka tidak peduli kemanusiaan. Yang mereka inginkan adalah ya kekuasaan,
ya ujung-ujungnya ini ya dari segi doktrin saya setuju itu Bapak Tobing ya. Doktrin itu sejak dari zaman dulu ya, Tuhan memberikan doktrin melalui apa? 10 hukum Taurat itu doktrin, itu dogma ya. Terus dilanjutkan. Nah, maaf nih secara kekristenan ya, saya sedikit sampaikan. Yesus menyampaikan dogma ya, bukan hanya memahami tetapi melakukan. Dan apa yang ada di dalam apa ini konstitusi ini semua sudah tertuang di dalam ajaran Yesus ya. Saya harus tegaskan itu. Karena bagaimanapun Bapak Tobing, kita akan kembali ke lingkaran kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan. Cuman yang kita lihat tadi adalah pelaksanaannya yang luar biasa lain dari yang terjadi. Baik itu konstitusi negara kita ini, tadi saya Bapak Tobing ke Kejaksaan, saya tadi ke Kementerian Lingkungan Hidup, ya. Nah, saya lihatlah semua di sana bagaimana konstitusi itu, aduh, sangat-sangat memalukan. Nah, Bapak Tobing juga, ya, saya melihat dari, ya, dulu waktu bertugas di institusinya TNI, ya itu juga sangat-sangat luar biasa mengalami, ya, penurunan lah kalau kita katakan ya. Dan sangat itu benar, semua hanya menginginkan pangkat, ya. Jadi ya mau bilang apa lagi, kita ini memang ya kita akan menghadapi tantangan yang luar biasa, belum lagi yang datang dari eksternal ya, internal Indonesia. Nah, kita sangat-sangat miris ya melihat perintah Pak Jokowi itu nggak nyampe dilakukan oleh ya bawahannya, kabinetnya, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan Agung. Sangat-sangat memprihatinkan. Nah, apa yang harus kita perbuat? Ini yang menjadi persoalan nih Bapak Tobing ya, bagi kita semua Bapak Ibu yang ada di grup ini. Nah, padahal kita akan seperti Bapak Tobing udah mencapai lebih 70 tahun. Ya, saya lebih setengah abad lah. Nah, apa yang harus kita lakukan ini? Nah, saya pikir daripada saya hanya mimbar ya, khotbah di gereja, padahal saya lihat kenyataannya berbeda di lapangan, ya saya lebih baik turun ke rakyat untuk nih baik konstitusi, baik mental, baik dogma yang kita berbincangkan tadi. Nah, tapi yang lebih ini walaupun ya kalau bisa ya kita bareng-bareng nih Bapak Tobing ya. Misalnya nih ya, kita dobrak aja nih Kementerian Lingkungan Hidup ya. Nah, walaupun kecil ya, tapi berbuah. Contoh nih di Tapanuli nih, tidak ada dihargai itu hak hidup, hak ya seperti Bapak Tobing jelaskan tadi itu. Semua konstitusi udah dihancurkan. Menurut saya tuh Bapak Plestar itu udah menghancurkan hak hidup di Tapanuli, hancur semua. Nah, tapi apakah kita akan biarkan ini gitu? Mari kita, maksud saya ya semua kita udah bicara tadi tentang bagaimana gereja yang dilarang dan lain sebagainya. Ya, tapi kita sepertinya nggak bisa berbuat apa-apa karena pemerintah sendiri ya tidak bisa bertindak dengan tegas gitu. Nah, jadi maksud saya kalau bisa saya minta pandangan Bapak Tobing. Marilah kita mulai memakai waktu ini. Kita nggak tahu panggilan Tuhan kapan ke kita. Nah, hidup kita cuma dua. Dalam artian sekali mati, kematian kedua ini yang paling parah. Yang sudah Tuhan sampaikan doktrin ke kita. Apa itu kematian kedua? Ini dia tadi, para pembunuh, para ini akan masuk kepada kematian kedua. Nah, itu yang kita jangan sampai ya kita dapatkan begitu sebagai pengikut doktrin ya, doktrin dari Tuhan. Saya yakin semua doktrin yang ada di negara kita ini sangat sesuai yang disampaikan Yesus, sangat. Bukan mengatakan itu doktrin monopoli, itu bukan. Memang itu universal semua yang dikatakan Yesus ya. Universal itu semua mencakup. Cuman ya manusia yang melaksanakannya yang menjadi persoalan. Tidak mau melaksanakan satu. Nah, yang nyata sekarang nih ya, oligarki ini loh, Bapak Tobing, bagaimana caranya satu-satu kita apakan ini? Ya berbuat sedikit, misalnya kita ambil dulu Bonapasuki kita Tapanuli, kita kerjain dulu ini, ya, di samping nanti dibantu oleh saudara-saudara kita yang lain.
Kalau saya memang fokus, bukan berarti meninggalkan yang lain, yang ada di Papua dan yang lainnya. Tapi karena saya tidak tega melihat Tapanuli itu dihancurkan itu konstitusi oleh oligarki ini. Dan saya ini ya Pak, waktu kemarin saya ke Kementerian Lingkungan Hidup, malah satpam mengaituin saya, aduh, ini parah benar ini, semua ini. Kita membawakan konstitusi, tapi para satpam ini mau menonjok kita ini. Itu kemarin terjadi tuh, saya di Kebun Nanas tuh. Hanya untuk ketemu dengan Dirjen aja, udah begitu luar biasa, dihalang-halangi. Padahal kita bukan mau ngapa-ngapain, berdialog sedikit. Ya, tapi kita dilarang untuk ketemu Dirjennya. Nah, di Kementerian Lingkungan Hidup ini, belum lagi di Polri, belum lagi di tentara. Banyak sekali ini, dengan alasan yang nggak masuk akal loh. Tapi semuanya itu nggak ada hubungannya dengan konstitusi yang mereka buat alasan. Nah, jadi maksud saya Bapak Tobing, mumpung ya Tuhan kasih waktu kepada kita ini, ya misalnya, mari kita dobrak dulu Bapak Tobing. Ini ada hasil audit TPL ini, tuh Bapak Lestari, yang ditutupi. Nah, sesuai konstitusi hak rakyat untuk mendapatkannya dan mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Apakah Kementerian Lingkungan Hidup melindungi oligarki? Nah, kita sudah sangat capek sekali, hampir semua kementerian Bapak Tobing sudah kita datangi. Tapi itu dia tadi nggak mampu ini staf-stafnya presiden, menteri, dan dirjen dan semuanya untuk menerjemahkan konstitusi itu di dalam kehidupan rakyat. Yang tujuannya nanti rakyat ini sejahtera, ya. Nah jadi kita sangat-sangat ini ya cemburu dengan negara-negara maju yang mampu menegakkan konstitusinya. Jadi ada sedikit kehidupan lah. Masa di negara kita yang sumber daya alamnya hebat, ya. Nah, ini semua menjadi kacau balau. Nah, jadi seminggu ini saya roadshow nih, Bapak Tobing ini, kepada mengatakan konstitusi ini. Tapi mereka nggak peduli. Yang peduli mereka adalah uang, oligarki, dan bagaimana, ya kembali lagi, ya nggak ada ini tugas-tugas negara mau dijalankan. Saya tadi kecewa sekali nih. Ya, hari ini juga ada kecewa, ya. Semua beralasan nggak masuk akal. Ada misalnya kita sampaikan surat dibiarin aja menumpuk di situ, ya. Nah jadi kita tindak lanjuti banyak kali ngibulnya, ya. Padahal SOP-nya udah ini, misalnya 2 minggu SOP-nya kita berikan waktu sampai sebulan, misalnya tetap juga nggak dituin. Nah jadi maksud saya Bapak Tobing, bagaimana caranya kita memulailah. Jadi misalnya nih kalau ada waktu Tobing kita ke kementerian, tanda kutip, kita bukan mau menerobos paksa, enggak, tapi kita datang, nanti mereka akan seperti saya, mohon maaf di Pak Tobing, itu Bapak, itu Brigjen siapa itu, junior itu, saya bangga itu loh, membela rakyat, ya, terlepas misalnya di struktur ke TNI itu, misalnya dia itu, misalnya tidak izin kepada Kepala Staf Angkatan Darat, tapi kan saling mengerti sebenarnya itu, tapi artinya saya bangga, dia ada menegakkan konstitusi untuk rakyatnya begitu. Nah jadi masuk kita Bapak Tobing, ya kan, karena Bapak Tobing mempunyai latar belakang yang begitu, yang hebat kan. Nah pasti nanti institusi itu akan berpikir loh Bapak Tobing, ini ada nih Purnawirawan Jenderal TNI langsung turun ke rakyat begitu, ya. Jadi harapan kita begitu. Bagaimana pikiran Bapak Tobing dan kita semua? Terima kasih Bapak Santiamer atas kesempatannya ini. Baik, saya jawab. Ya. Pak Santiamer, saya tanggapi. Ya, lanjut Pak Tobing. Oke, jadi begini, kembali lagi ke paradigma tadi. Ya, kerangka landasan pemikiran kita hidup di Indonesia sudah bergesernya jauh banget gitu loh. Jadi saya selalu ngomong apa? Kalau saya mengajar di mana-mana, ketika ada PR, mereka pasti lepas tangan. PR itu pekerjaan rumah. Bapak kan ke Kementerian Lingkungan tuh kasih PR sama dia. Coba kalau dibalik PR menjadi RP, rebutan. Itu paradigma. Inilah paradigma sekarang ini. Jadi kalau ada PR, why me? Mengapa saya? Mereka aja lah. Bukan mereka yang lebih ahli. Why me? Ya, kalau ada PR, tapi begitu dirubah jadi RP, why not?
Ketawa Pak Teddy. Ya, buktinya apa kok? Dulu saya udah coba-coba itu. Begitu ada PR, ini pasti minta tanda tangan, uang saku semua kan. Begitu nggak ada namanya, nggak ada RP, kenapa saya kok nggak ada ya? Ya. Tetapi di era sekarang ini, kalau mereka betul-betul mematuhi amanat konstitusi dan nilai-nilai yang ada di Pancasila yang harus dijunjung tinggi, ya, dia akan bertanya, apa? Let me. Biarkan saya berbuat. Itulah dicari kepemimpinan sekarang. Makanya di era milenial ini, apalagi generasinya sudah macam-macam, tidak homogen lagi, heterogen, ada generasi E, ada generasi X, ada generasi Z, ada generasi Alpha, ada generasi O. Cara berpikirnya udah berubah. Makanya mereka itu harus lewat mana? Lewat terobosan pendidikan latihan. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, saya mau sampaikan, kalau kita mengkritik, kita juga harus berikan solusi. Karena mereka, apa ini PR, kita dikerjain aja. Makanya banyak menghindar. Ya, banyak yang menghindar terhadap kerjaan. Itulah sebabnya, karena dia tidak tahu menganalisa tugas. Ya, kalau kita kembali ke gereja, ampunilah kesalahan mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan, kan begitu. Apa yang mereka perbuat. Sekarang jangan harap lagi lah. Jangan harap bahwa pegawai-pegawai kita ini akan bekerja secara tulus. Nah, satu lagi yang ketiga. Kalau di militer itu diajarkan namanya kepemimpinan lapangan. Bukan hanya manajerial. Kepemimpinan lapangan itu ya, kalau zaman saya dulu, tidak ada istilah nanti. Sekarang juga. Detik ini juga. Itu kalau sudah kepemimpinan face to face. Jadi kalau presiden, contoh tadi ya, presiden hati-hati. Di bawah bukan hati-hati lagi. Jadi kalau dari di atas hati-hati, ke bawah juga ngomongnya hati-hati. Itulah yang namanya tidak kepemimpinan lapangan. Kepemimpinan lapangan, face to face leadership. Itu nggak ada istilah nanti. Sekarang juga nggak pakai akan-akan. Tapi bagaimana? Kita ini master akan semua. Gimana akan? Nanti. Tahu-tahu udah sampai 10 tahun juga nggak jalan-jalan. Ya, oligarki. Ya inilah, gimana ya? Semakin sekarang itu semakin oligarki. Kenapa? Tidak mampu lagi mengontrol. Ada SDM, selamatkan diri masing-masing. Yang penting saya safe. Saya tidak dinyatakan masalah. Yang bermasalah aja masih diselamatkan, coba. Jadi memang rumit lah. Kalau Bapak kebetulan pendeta yang turun dari gereja, berdoa aja lah di rumah, cepat-cepat sang raja itu turun ke bumi. Iya kan? Itu aja, doa Bapak kami itu aja. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tapi ditambah lagi di belakangnya, ya amin Tuhan, mohon segera datang, kan gitu, percepat. Suruh dia pulang nanti. Apa? Pulang tahu katanya, tugas belum selesai kok. Datang di mana? Loh, kita kan bukan naik ke surga. Makanya nggak salah lagi Pak Teddy. Kita dibilang, wah nanti orang yang diampuni naik ke surga. Yang bilang naik ke surga siapa? Tuhan Yesus yang ngomong kan, hanya yang turun dari surga yang bisa naik ke surga. Kalau kita turun dari surga, orang kita turun dari ranjang kok. Pak Tobing. Tanya anak-anak Elohim kok menyerah gitu. Nah, jadi kalau ini saya udah lari lagi nih. Pak Tobing, singkat. Cuman kalau di hadapan dekat agama Pak Tobing itu. Ya, Pak Tobing. Dia dobrak. Tapi kalau sudah agama. Ini mau saya dengar Pak. Ini Pak Andi masuk lagi nih. Iya, tahu. Ini pertanyaan saya ini, what's next? And then Kupingnya udah sembuh. what can we do? That's the problem. So what's next? Kita ini teorinya udah banyak, tapi what's next? So apa yang bisa kita perbuat?
Ini Pak Andi ini kasih PR melulu, kasih PR dong. Gimana Gak sih? apa-apa, saya senang. Pas omongan Pak Tobing tadi tuh, aduh gimana sih? Saya senang. Ada pertanyaan ini ya, let me answer. Jadi jangan bilang menghindar, oh saya nggak mampu, nanti cari jawabannya kemudian. Saya jawab, sekarang saya jawab. Lanjut Pak Tobing. Nah, tadi pertanyaannya apa dulu? Gara-gara diganggu sampai sentimer, saya nggak nangkep. Ya, pertanyaannya itu, what's next? Apakah kita harus golput 24? And then what can we do right now? Sekarang ini kita bisa apa? Oke, saya sebenarnya nggak mau berangan-angan karena memang saya belum menganalisa. Karena ini sebenarnya kalau Pak Pariamja itu bilang, ini kok udah sibuk capres-capres kan begitu. Nah, jadi kita belum tahu siapa capresnya. Tapi sekarang yang dijagokan 3 kan, Anies, Prabowo Subianto, satu lagi Ganjar Pranowo. Mari kita lihatlah karakter dan kompetensinya. Ya, kalau masalah mereka pernah salah satu berbuat salah, tapi kita tidak ada yang semua kita pernah berbuat salah. Cuman dia tahu nggak garis-garis besar, kompas mana yang dia pakai? Dia pakai konstitusi atau pakai kitab suci? Nah, ini what next. Jadi what next, siapakah calon presiden? Siapakah yang memimpin? Saya udah katakan tadi, kalau dia tidak paham situ Pak, lebih bagus nggak usah mimpin. Ya karena kita coba lihat Kacau Balau kan, wah kalau kita buka ini YouTube, memprotes, menjago-jagokan apanya, ayam jagonya dijago-jagokan, wah kita lihat sekarang. Tapi siapa yang berkokok nanti? Ah, itu yang harus kita tentukan. What next? Jika si A jadi presiden, what next? Jika si B jadi presiden, what next kalau si C jadi presiden? Sekarang belum ada kepastian loh. Belum ada kepastian. Ya, Pak Anies sudah dicalonkan jadi presiden. Wakilnya siapa? Ya, parliamentary threshold-nya cukup apa enggak? Ini bargaining semua. Ya, kalau kembali ke kata Pak Pendeta tadi, gereja, ya sudah ini udah masanya ini. Waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Kita sudah masuk ke tahun 6000-an. 6000 lebih. Dari sejak Adam sampai sekarang. Ya, metre itu udah satu persatu udah dibuka. Ya, kita nggak tahu sekarang di metre yang keberapa. Mungkin para pendeta yang tahu. Tetapi, ya itulah banyak komentar juga. Wah, masa Tuhan Yesus nggak tahu hari kiamat? Kan lucu. Karena dia tidak ngerti. Di Kristen itu nggak ada hari kiamat. Di kekristenan juga nggak ada agama. Siapa yang bilang ada agama? Kita aja bodoh mau di-framing jadi agama. Ada. Ya saya ini jadi ke agama juga larinya sedikit ini. Nggak apa-apa lah ya. Bapak, Kapan Tuhan Yesus ngomong barang siapa yang beragama Kristen masuk surga? Ada? Nggak ada. Barang siapa yang percaya? Kalau saya ditanya, ada agamanya? Enggak. Tapi bukan berarti saya enggak bertuhan. Makanya kita di-framing sama siapa? Kata-kata Kristen aja muncul dari pagan kan? Melakukan ajaran Yesus, Pak Tobing. Nah iya, tapi tidak ada agama. Kalau ajaran Tuhan Yesus betul, doktrin, betul. Tapi saya mohon pahami ya, doktrin di Holy Bible dengan doktrin kita berbangsa dan bernegara beda. Apa sih doktrin? Ah, ini saya jelaskan ya. Karena tadi bedanya doktrin sama indoktrinasi. Doktrin, ya, kalau kami bagi militer ya, doktrin adalah apa? Pedoman, acuan. Berisi apa? Ajaran-ajaran, prinsip-prinsip yang diyakini kebenarannya sudah tertulis dengan tinta darah, sudah berdarah-darah. Karena saking meyakini itu. Nah, di situ apa? Untuk apa? Ajaran itu, prinsip itu apa? Untuk mengambil keputusan. Untuk melakukan proses pengambilan keputusan. Karena hidup ini adalah keputusan. Mau pilih neraka atau masuk kerajaan surga. Halo? Nah, Tuhan Yesus betul. Kepadamu sudah saya berikan
kunci masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan naik ke surga lah ya. Masuk ke dalam, apa kunci itu? Kunci itu apa? I am the door. Bukan saya Kristen, nggak ada. Kita udah di framing. Hati-hati loh para pendeta. Saya kemarin ribut dengan beberapa pendeta itu. Sampai saya dimaki-maki. Saya bilang bukan kata saya loh. Itu kata Tuhan di firman. Di Bible itu tertulis gitu. Saya suruh buka kitab Wahyu. Wahyu 3, mulai dari 8 sampai berapa itu? Sampai 15 kalau nggak salah. Baca. Barang siapa yang menyangkal namaku. Barang siapa menyangkal namaku, akan kuserahkan kepada sinagoge setan. Baca. Bukan kata saya loh, kata Tuhan Yesus. Itu kata kitab Wahyu. Kenapa kitabnya kitab Wahyu? Kenapa bukan kitab Yohanes? Walaupun Yohanes yang menulis. Hati-hati loh. Barang siapa menyangkal namaku. Ini ya jadi kuliah pendeta lagi nih Pak Santi Amer. Aku jadi harus tercermin sistem juga. Loh, tapi tolong itu kata. Enggak apa-apa, menyangkut the soul and the saint itu. Ya, makanya di situ dia sebut apa? Namaku yang baru. Buka. Sekarang nama Tuhan yang baru itu apa? Ada Yerusalem baru. Yerusalem baru yang diciptakan manusia atau yang turun dari surga? Di situ Yerusalem baru, bumi baru yang dari surga. Mimpilah kita naik ke surga, Pak Teddy. Masuk kerajaan surga. Kerajaan surga nanti ada di bumi. Yang bisa di kerajaan surga, yang di surga sana itu cuma Tuhan yang boleh masuk situ. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang lainnya nggak boleh. Malaikat aja nggak boleh. Belum Pak. Apa itu? Saya lagi nunggu perang dulu baru. Kalau belum perang belum. Kalau perang, Ya. itu sudah dinubuatkan 2000 tahun yang lalu. Di kitab Matius kan sudah tertulis. Waspadalah. Ada masanya. Bangsa melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Perang. Ya, bencana kelaparan, bencana alam, wabah penyakit sudah ada ditulis. Itulah yang disebut apa? Perintah peringatan. Ya, I know. Oke. Itulah yang disebut perintah Benar, Pak. limpahan. Holy Bible itu konstitusi kerajaan Tuhan, Bapak-bapak. 77 kali Tuhan ngomong tentang kerajaan Tuhan di Perjanjian Lama. 33 kali ngomong tentang kerajaan surga di Perjanjian Baru. Sejarah berulang, Pak Tobing, sekarang terjadi. Sejarah itu berulang lagi sekarang terjadi. Bukan nubuat Yang itu digenapi. Lah kalau perang dulu, perang ya. Kalau sekarang yang dituliskan Tuhan Yesus itu, yang dikatakan perintah Tuhan Yesus itu udah kejadian bukan seri lagi, paralel, bersamaan. Ada gempa bumi, ada tsunami, ada yang kena penyakit, ada yang apa bersamaan. Jadi hari kesudahan itu sudah mau tiba. Siap-siap aja lah kita, ya kan? Pak, maksud Pak Tobing, Pak Tobing, Apa, jangan Andi, khotbah lama-lama, ntar pendeta nggak laku. loh, yang menciptakan pendeta siapa? Pernah Tuhan Yesus ciptakan pendeta? Kasihan pendeta kehilangan pekerjaan, Pak Tobing. Bingung lagi nanti. Ya udahlah, nggak apa-apa. Karena hobi saya hobi ya. Kita semua Profesi saya bukan Sekarang. hobi. Hobi itu beda dengan profesi loh. Oke. Kalau udah Ya. hobi, yang malam darah pun dijual. Kalau profesi belum tentu. Kalau nggak digaji nggak mau kerja. Udahlah. Apalagi Itu stop dulu ya. Cinta keadilan ini Tobing, Pak Tobing sama siapa lagi? Ntar cinta keadilan Saya, sama Pak. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.